Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri renungan dari surat Roma pada kesempatan ini. Maka satu pasal penuh, pasal 16 saya akan sampaikan kepada kita dalam waktu yang sangat singkat ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mohonkan pertolongan-Mu, hikmat-Mu untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Dan terlebih tolonglah kami agar kami jadi pelaku firman-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, berkati pendengar kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Namun hanya ayat yang ke-16 yang akan saya bacakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah menjaga hubungan yang baik. Menjaga hubungan yang baik. Setelah Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Roma dari pasal 1 sampai pasal 15, maka di pasal 16 ini dia menyampaikan kesan-kesan yang indah. Salam yang indah kepada mereka, menunjukkan bahwa dia sangat menghargai jemaat itu, menghargai persahabatan yang telah dibangun selama itu, membangun hubungan itu agar tetap terjalin dengan baik. Dan hampir di berbagai tempat kita melihat dan memahami bahwa setiap pelayanan yang berhasil, pelayanan yang berbuah, diawali dengan seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan baik, dan juga menunjukkan kasihnya kepada sesama, kasihnya kepada pelayanannya. Itulah pelayanan yang menunjukkan buah yang sangat luar biasa. Dan Paulus ini adalah seorang rasul yang sangat luar biasa, menunjukkan keteladanannya di dalam mengasihi pelayanannya, mengasihi Tuhannya, dan bahkan juga mengasihi orang-orang yang telah dia layani, bahkan penerima suratnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus senantiasa mencoba menjaga hubungan-hubungan yang baik dalam persekutuan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, apalagi sesama tubuh Kristus. Kita harus menjaga hubungan itu, mempertahankannya lebih lama, lebih baik lagi, dan terus lebih baik dan lebih baik lagi. Orang yang dapat mempertahankan pergaulan yang baik, pergaulan yang menyenangkan hati Tuhan, persahabatan yang mempermuliakan nama Tuhan, pada akhirnya dia akan melihat buah-buah hubungan dan persahabatan itu adalah buah-buah yang indah. Saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling bertegur sapa, saling memberi salam satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam bagian ini Paulus merincikan beberapa nama orang yang mendapatkan salam dari dia, bahkan salam dari jemaat-jemaat yang lain. Itulah betapa Paulus ingin menjaga hubungan yang ada itu. Demikian kita juga dapat menjaga pelayanan kita jika kita menjaga hubungan-hubungan dalam jemaat, baik dalam jemaat lokal maupun jemaat di luar jemaat yang kita layani. Sebuah pelayanan yang akan berhasil adalah sebuah pelayanan yang di dalamnya ada keserasian, ada sukacita, saling membangun, saling menguatkan. Tapi jika ada sebuah pelayanan yang di dalamnya saling mengkritik, saling menjatuhkan, maka yang terjadi percideraan dan kehancuran. Jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah membiarkan dirimu untuk terlibat di dalam setiap perseteruan dan perseteruan, perselisihan dan perselisihan. Tuhan menginginkan kita untuk menjalin hubungan, sukacita, damai sejahtera dalam sebuah pelayanan. Dan itu semua Tuhan ingin lakukan melalui kita semua, terutama para pelayan-pelayan Tuhan. Bagian yang kedua yang kita temukan pada bagian ini adalah bahwa Paulus juga mengingatkan mereka agar jangan sampai terjadi perpecahan di antara mereka hanya karena orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Kalau kita membaca ayat 17 sampai ayat 20, Paulus katakan mereka yang tidak mengajarkan Injil yang benar, mereka yang memecah belah, mereka yang menggoda orang yang percaya untuk meninggalkan Injil Tuhan.
Bahkan mereka yang melayani perut mereka, mereka yang menipu, itu semua harus dihindari. Jauhkan dari persahabatan pergaulan dengan orang-orang yang seperti itu. Paulus menyampaikan hal itu kepada jemaat di Roma agar mereka tetap menjaga hubungan baik di antara mereka. Karena ada orang-orang luar yang ingin mengacaukan persekutuan itu. Karena ada orang-orang luar yang ingin menghancurkan persekutuan tubuh Kristus. Maka orang-orang yang ingin menghancurkan itu jangan sampai mengambil kendali di dalam pelayanan itu. Bagian yang ketiga kita renungkan dari bagian ini adalah bahwa Paulus juga mengajarkan mereka untuk menghormati pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Ayat 21 sampai ayat 24. Bahwa setiap pelayan yang baik pantas mendapatkan penghormatan. Bukan berarti mendewakan pendeta. Bukan berarti menyanjung mereka setinggi-tingginya dan mengabaikan Tuhan. Menghormati Tuhan itu berarti kita juga harus menghormati pelayannya. Mengagungkan Tuhan itu berarti kita harus memperhatikan pelayan Tuhan juga. Hormatilah para pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai menghinakan pelayan-pelayan Tuhan. Karena mereka berjuang untuk jemaat. Di dalam doa mereka, pergumulan mereka, mereka tak henti-hentinya berdoa untuk jemaat yang mereka layani. Tak henti-hentinya mereka berdoa bergumul untuk jemaat Tuhan yang mereka layani mendapatkan berkat. Agar jemaat Tuhan mendapatkan pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Para pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang baik melakukan hal itu. Mereka berkhotbah, mereka mengajar dengan hati nurani yang suci, yang kudus untuk menyenangkan hati Tuhan. Membimbing jemaat kepada kebenaran tanpa berpikir berapa upah yang mereka harus terima, tanpa berpikir berapa uang yang akan mereka terima. Itulah hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan kita pantas memberikan penghormatan bagi mereka yang melayani dengan cara itu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, maka mulai hari ini, hormatilah para pelayan Tuhan. Hargailah perjuangan mereka untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan pergumulan-pergumulan kita. Terutama keselamatan jiwa kita. Dikatakan juga bahwa Paulus juga mengajarkan mereka untuk mereka pelayan menjadi berkat. Pelayan-pelayan yang memberkati, bukan yang mengutuki. Yang menjadikan kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang pada ayat 24. Bahkan juga Paulus juga menyampaikan kepada mereka agar mereka, jemaat-jemaat di Roma, para pemimpin dan bahkan juga anggota jemaat, mereka juga menyadari bahwa hidup itu hidup untuk melayani Tuhan dan pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Allah. Segala sesuatu yang ada itu haruslah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita diajak untuk menjadi berkat sama seperti Paulus katakan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan menyertai kamu sekalian. Meski dalam Alkitab kita, Alkitab terbitan terjemahan lain, disebut dalam kurung, itu berarti ada mungkin diragukan. Tapi ternyata dalam King James Version, ayat ini bukan dalam kurung. Tapi justru ayat ini adalah sebuah statement yang sangat tegas dan jelas. Bahwa Yesus Kristus, Sang Pemberi anugerah, kasih karunia, itulah kiranya yang menyertai kita, memberkati kita, memberkati Anda dan saya. Itu yang Paulus katakan. Dan karena itu, kita layak untuk memberitakan kabar baik, melayani Tuhan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya pada ayat 25 sampai ayat 27 semuanya Paulus arahkan untuk kemuliaan bagi nama Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasukkan, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Dikatakan bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Jangan mencuri kemuliaan Allah yang Tuhan harus dimuliakan dan disembah. Jangan kiranya kita mengambil posisi Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk kami mencintai hubungan-hubungan yang indah dalam persekutuan Kristen. Agar kami mengasihi saudara kami yang lain, menjaga hubungan dengan mereka sebagai hubungan yang indah. Untuk kami saling menguatkan, saling memberkati. Dan biarlah semua kehidupan ini memuliakan nama-Mu.
Berkati pendengar kami yang setia mendengarkan firman Tuhan yang telah kami sampaikan mulai dari pasal 1 sampai kepada pasal terakhir kitab Roma ini. Berkati mereka semua. Tuntun mereka kepada kebenaran Tuhan, untuk mereka bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Apapun pergumulan mereka, apakah itu kesehatan, pendidikan, masa depan, Tuhan Engkau Allah sanggup menjaga berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hidupmu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab itu, hiduplah untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.